Pemerintah Portugal mengonfirmasi akan segera resmi mengakui negara Palestina pada Minggu 21 September 2025. Sekitar 10 negara lain juga diperkirakan akan melakukan tindakan serupa. Kabar ini dilaporkan Kementerian Luar Negeri Lisbon pada Jumat 19 September. Langkah Portugal diambil menjelang pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana sekitar 10 negara lain akan mengikutinya. Inggris, Kanada, dan Prancis termasuk di antara negara-negara barat lainnya yang berencana memberikan pengakuan negara Palestina pada majelis tersebut. Lisbon sebelumnya telah mengumumkan pada bulan Juli yang lalu bahwa mereka akan mengakui kemerdekaan Palestina. Hal tersebut mengingat perkembangan konflik yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, krisis kemanusiaan dan ancaman berulang Israel untuk mencaplok tepi barat juga tak terhindarkan. Rencana pengakuan Palestina ini pun mendapat penentangan dari Israel. Sebelumnya sebanyak 142 negara juga menyetujui resolusi yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dalam Majelis Umum PBB. Namun ada 10 negara yang menolak, termasuk di antaranya Amerika Serikat, Israel hingga Papua Nugini. Militan Hamas memperingatkan Israel terkait nasib para sanderanya yang masih ditawan di Gaza. Dalam pernyataannya pada Kamis 18 September 2025, Hamas menegaskan bahwa pihaknya tak akan melindungi nyawa sandera Israel lagi. Hamas enggan melindungi para sandera jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih melakukan kampanye militer yang bertujuan untuk membunuh mereka. Kampanye yang dimaksud berupa pendudukan kota Gaza dan pengusiran warga Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa para sandera tersebar di berbagai lingkungan di kota Gaza. Peringatan itu seolah menekan Israel agar berhati-hati dalam melakukan operasi militernya. Pasalnya, serangan-serangan pasukan Zionis justru bisa menewaskan para sandera. Seiring dengan itu, pada Rabu 17 September 2025 malam, tank-tank Israel merangsek masuk ke daerah baru di lingkungan barat laut kota Gaza. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengeluarkan peringatan keras pada pimpinan militer dan politik Israel. Al-Qassam menegaskan bahwa Gaza tak akan menjadi medan pertempuran yang mudah, khususnya bagi pasukan pendudukan Israel yang disebutnya sebagai tentara pengecut. Dalam pernyataan Al-Qassam pada Kamis 18 September 2025, militan Palestina itu menegaskan bahwa kelompoknya tak takut dan siap mengirim prajurit Israel ke neraka. Disebutkan Al-Qassam, pihaknya telah menyiapkan ribuan penyergapan dan alat peledak. Gaza pun disebut-sebut akan menjadi kuburan bagi para tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Qassam memperingatkan bahwa pasukan Israel IDF akan terlibat perang yang melelahkan dan memakan banyak korban jiwa. Tak berhenti di situ, Al-Qassam menyatakan para pejuangnya telah dilatih untuk menempatkan bom di kendaraan IDF. Bahkan bulldozer Israel pun akan menjadi sasaran utama para pejuang Hamas. Lebih lanjut, Al-Qassam juga memperingatkan bahwa para sandera Israel tersebar di berbagai wilayah di kota Gaza. Nasib para tawanan pun bergantung pada keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Allahu Akbar. Israel mengeluarkan ancaman untuk menyerang 3 kota di Lebanon Selatan pada Kamis 18 September 2025. Ketiga kota itu adalah Meis al-Jabal, Jabin, dan Fartebnit. Bersamaan dengan dikeluarkannya ancaman itu, pesawat pengintai Israel tampak melakukan pengawasan ketat terhadap ketiga kota tersebut. Tak lama setelah peringatan awal, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Meis al-Jabal. Kemudian pasukan Israel juga menyerang sebuah rumah di Fartebnit, wilayah Nabatiyah. Serangan udara tambahan tampak ditargetkan ke wilayah Jabin di Lebanon paling selatan. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan Israel pun kembali mengeluarkan ancaman serangan terhadap 2 kota lainnya. Menyusul serangkaian serangan itu, pasukan Israel mengancam menargetkan kota Burj Khalifa dan Shehabiyah. Pesawat tak berawak Houthi menghantam pintu masuk sebuah hotel di Eilat, Israel Selatan pada Kamis 18 September 2025. Detik-detik serangan tersebut tampak dibagikan militer Israel IDF di X. IDF mengklaim serangan dari Yaman itu ditujukan pada para wisatawan. Namun serangan itu disebutkan tak memakan korban. Dikutip dari The Times of Israel, beberapa jam setelahnya,
Dua pesawat tak berawak yang dilancarkan Houthi berhasil dicegat. Rupanya serangan dari Yaman tak berhenti di situ saja. Pada malam harinya, Houthi kembali menembakkan rudal ke Israel hingga memicu sirine di seluruh pusat negara. Kepolisian Israel melaporkan petugas telah mengamankan lokasi jatuhnya bom. Para ahli penjinak bom juga dikerahkan untuk mengidentifikasi amunisi yang digunakan oleh Houthi itu.